السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai bagian akhir 13 alasan kenapa Asy'ariyah keluar dari Ahlus Sunnah. Kenapa Asy'ariyah itu bukan Ahlus Sunnah? Kalau Khawarij kan intinya cuma satu, mengkafirkan pelaku dosa besar. Intinya kan cuma itu Khawarij. Qadariyah intinya menolak takdir. Asy'ariyah, kata beliau, ada belasan, ya. Tapi beliau tidak bawakan semua. Beliau sudah jelaskan kepada kita bagaimana Asy'ariyah itu mentaktil sifat-sifat Allah, bagaimana Asy'ariyah itu mentahrif, merubah-rubah sifat Allah, bagaimana Asy'ariyah itu kurang peduli dengan tauhid uluhiyah. Yang menjadi inti pembahasan tauhid itu cuma rububiyah. Kemudian mendahulukan akal daripada dalil. Ini salah satu syubhat pada diri Asy'ariyah. Ini semua sudah, ya. Kemudian meyakini bahwa iman itu sekedar at-tasdiq, membenarkan. Asal membenarkan dalam hati, percaya, berarti beriman. Jelas ini keliru. Kalau itu benar, tentu Abu Jahal, Abu Lahab beriman, Fir'aun beriman, Iblis beriman, Abu Thalib apalagi. Tapi jelas sabda Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Thalib kekal di neraka. Ya, kemudian tentang khalqul Quran sedikit kita bahas terakhir. Salah satu syubhat Asy'ariyah, walaupun mereka tidak seperti Mu'tazilah dan Ahlul Kalam, tetapi dalam masalah Al-Quran itu makhluk, Asy'ariyah tidak seperti Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah tegas bahwa Al-Quran bukan makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah itu apa? Ucapan Allah, perkataan Allah. Perkataan Allah sama dengan tangan Allah, wajah Allah yang menyatu pada diri Allah. Mana mungkin makhluk? Ini Ahlus Sunnah. Asy'ariyah malu-malu dalam hal ini, ya. Mereka tidak yakin kalau Allah kok ada suaranya, ada hurufnya, bisautin wa harfin. Mereka tidak mengatakan seperti itu. Maka jadilah istilah-istilah bid'ah, istilah-istilah yang mereka bikin sendiri. Kemarin sudah kita bahas. Asy'ariyah itu banyak membuat istilah-istilah sendiri dalam syariat yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahasa Arab, tapi bukan bahasa Nabi, bukan bahasa syariat gitu. Kemarin kita bahas, ya. Bahasa syariat itu seperti sholat, saum, ruku, sujud, tawaf, sa'i, manhaj, akidah, tauhid. Itu bahasa syariat. Beda dengan tasawuf, sufi, gitu kan? Suq, pasar,
madrasah, sekolahan, itu bukan bahasa syariat, bahasa Arab. Gitu ya. Artinya tidak ada hubungannya dengan syariat. Nabi belum pernah mengucapkan kalimat-kalimat itu dalam syariat. Beda dengan ruku, sujud tadi, salat, shaum, umrah, haji, itu jelas bahasa syariat. Nabi menerangkan dalam syariat, Nabi mencontohkan dalam peribadatan beliau. Nah, salah satu istilah dalam masalah takdir misalnya, Asy'ariyah membuat istilah baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa kemarin? Kasab. Kasab ini bahasa Arab. Kasab banyak sibuk kan, berusaha, ya kan? Mengusahakan. Apakah Nabi ketika berbicara tentang takdir menyebut-nyebut kasab? Nggak ada. Pokoknya takdir itu tulisan Allah di Lauh Mahfuz sana, sudah ditulis oleh Allah, sudah diketahui oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah, dan itu ciptaan Allah. Itu 4. Kaum Asy'ariyah menambah apa yang disebut dengan kasab. Jadi takdir itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada kasab manusia. Nah, kasabnya itulah yang dosa. Nah, mereka mau seperti Mu'tazilah, nggak tega, mau seperti Jabariyah, nggak tega. Ya, akhirnya mereka ngambang, tapi tidak seperti Ahlus Sunnah. Akhirnya membuat istilah-istilah yang tidak pernah ada dari Nabi SAW. Salah satunya kasab. Termasuk dalam khalqul Quran, termasuk dalam keyakinan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Mereka membuat istilah-istilah. Jadi katanya Allah itu tidak ada suaranya, tidak berfirman apa-apa. Nah, entah bagaimana caranya Allah memberikan maksudnya kepada Jibril. Entah seperti apa itu. Mereka menyebut dengan ar-ramzu, ya, seperti kode-kode, rumus-rumus. Ini ngarang ini diberikan kepada Jibril. Ini berangkat dari ketidakmauan mereka kalau Allah itu ada suaranya. Maksud jadi kayak kita ada suaranya, Allah ada suaranya. Padahal apa berarti Allah sendiri yang mengatakan, Nabi sendiri mengatakan qala Allah, qala Rasulullah, kan sama-sama qala, sama-sama berkata, berarti ada suaranya, ada bisautin wa harfin. Tentu suara Allah tidak sama dengan suara siapapun, ya kan? Kan mudah. Mereka tidak mau meyakini ini, maka mereka membuat istilah-istilah khusus. Jadi Allah memberikan kode-kode tertentu pada Jibril, ya, entah kodenya apa. Nah, oleh Jibril kode itu diterjemahkan. Jibril mampu menerjemahkan kode-kode tersebut yang bukan suara Allah. Nah, kode-kode itu diterjemahkan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Alif Lam Mim, dan seterusnya. Ini khayalan mereka. Sebuah ilmu yang tidak pernah dicontohkan, diterangkan oleh Nabi SAW. Tidak ada Nabi menerangkan kode-kode seperti itu. Karangan mereka, ya. Beda dengan Ahlus Sunnah, gamblang, jelas, terang benderang, lailuha kana hariha, bahwa Allah berbicara, bersuara, suaranya didengar oleh Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi SAW persis seperti yang Jibril dengar dari Allah. Bagaimana bunyinya tadi? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Yasin, dan seterusnya. Mudah. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah, sederhana, mudah. Dan begitulah sifat sebuah kebenaran. Sifat sebuah kebenaran itu sederhana, mudah. Haram, titik. Sunnah, selesai.
Ya, berbeda. Sifat syubhat itu muter-muter, gitu ya. Ada orang yang berbicara tentang ekonomi Islam itu muter-muter, seolah untuk mengetahui apa itu riba, apa itu gharar, apa itu qimar, judi, harus jadi doktor dulu, harus kuliah bertahun-tahun, ya. Padahal Nabi menerangkan tentang riba sederhana sekali, sangat sederhana sekali. Ketika uang 1 juta dalam tempo 3 bulan pasti menjadi 1,3, sementara itu bukan keuntungan, sementara itu bukan sedekah, dan itu dipastikan dari awal uang Anda yang 1 juta 3 bulan lagi akan menjadi 1,3, 1,4. Nah, itulah riba. Mudah kan? Penambahan yang bukan karena hasil penjualan, ya, bukan karena keuntungan, bukan karena sedekah, dan itu diketahui dari awal. Mudah. Gharar mudah, maisir mudah, ya. Menerangkannya mudah. Pokoknya asal yang satu kalah, yang satu menang, yang satu untung, yang satu rugi, yang satu rugi, yang satu untung, nah itu judi, maisir. Mudah. Tinggal prakteknya saja. Yang macam-macam kan prakteknya. Intinya ya mudah, ya. Oleh karena itu, berbagai macam syubhat, berbagai macam kesesatan yang dibela oleh ratusan ayat, ribuan hadis, itu kadang kalah, keok, hancur hanya dengan 1 ayat atau 1 hadis, atau bahkan sebuah pertanyaan. Ambil contoh, antum tahu para tokoh yang membela maulid Nabi, berapa ayat yang mereka bawakan, berapa hadis yang mereka bawakan. Tapi ya, ayatnya betul, gak ada ayat yang salah, hadisnya sahih, ya. Ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Dalilnya benar, bagus, dalil gak ada yang buruk kan. Yang salah istidlalnya, yang salah istidlalnya. Berapa banyak orang yang bawa ayat, bawa hadis sahih, tapi salah. Pertama kali siapa? Pertama kali siapa? Khawarij. Aliran sesat pertama dalam Islam, Khawarij, yang oleh Nabi dikatakan sebagai kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Itu bawa dalil. Dalilnya sahih apa tidak? Jelas sahih, ayat Al-Quran. Apa? Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Surat Yusuf, surat Al-Ma'idah, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Jelas ayat. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Ayat, mana mungkin ayat salah? Ya, ayat ini dipakai oleh orang-orang Khawarij untuk mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Amr bin As. 3 sahabat besar ini dikafirkan oleh orang Khawarij dengan ayat tadi. Luar biasa, ya. Terkenalah ucapan Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq urida bihal batil. Kalimat tersebut hak. Ayat mana ada yang tidak hak? Tapi dari ayat itu muncul kebatilan. Dia tidak faham dengan ayat itu. Jelas Ali lebih faham, Muawiyah lebih faham, Amr bin As lebih faham, para sahabat lebih faham terhadap ayat itu. Khawarij anak-anak muda, baru kemarin sore, belasan tahun umurnya, mungkin ada yang 20, 21. Sampai dikatakan hudasaul asnan, gigi mereka baru tumbuh istilahnya. Sufahaul ahlam, pemahaman mereka bodoh-bodoh sekali, sangat bodoh sekali, enggak faham. Pemahaman terhadap ayat Al-Quran jauh dari kebenaran. Nah, di situ dalilnya sahih, istidlalnya hancur. Nah,
Sebagian saudara kita yang membela perayaan Maulid, membawakan ayat, membawakan hadis. Ada hadis puasa Senin, ya kan? Yang Nabi ditanya, kenapa engkau puasa Senin ya Rasul? Dijawab, karena hari Senin hari kelahiranku. Dipakai dalil oleh mereka. Ini jauh panggang dari api istilahnya. Nabi dan para sahabat merayakan hari raya, merayakan sebuah hari itu pakai makan-makan, pakai senang-senang. Masa pakai puasa? Ya, merayakan Idul Fitri makan-makan, haram berpuasa. Merayakan Idul Adha makan-makan, haram berpuasa. Bagaimana hari Senin beliau rayakan sebagai hari kelahiran beliau dengan cara puasa? Mestinya makan-makan dong. Jelas beliau puasa hari Senin bukan dalam rangka merayakan hari kelahiran beliau. Ya memang sunnah berpuasa di hari Senin, hari kelahiran beliau, bukan merayakan. Kalau Maulid Nabi kan merayakan. Dan lain-lain, masih banyak lagi dalil-dalil yang mereka bawakan untuk membela acara perayaan Maulid Nabi. Hancur, keok, ya, kalah, musnah hanya dengan satu pertanyaan. Masih ingat? Apakah Rasulullah tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabat tahu kalau Maulid Nabi itu baik? Mereka yang merayakan Maulid Nabi tahu, faham Rasulullah nggak pernah merayakan Maulid Nabi. Tapi kata mereka kan apa salahnya? Ini kan kebaikan. Nah, coba jawab satu pertanyaan ini. Apakah Rasulullah SAW tahu kalau perayaan Maulid Nabi itu baik? Kalau mereka menjawab tahu, berarti Rasulullah berkhianat. Rasulullah menyembunyikan kebaikan. Sudah tahu Maulid itu baik, kok tidak dicontohkan? Padahal apa beratnya beliau merayakan hari kelahiran beliau? Seandainya betul 12 Rabiul Awal, mudah bagi beliau untuk mengatakan, wahai para sahabatku, jangan lupa ini kelahiranku 12 Rabiul Awal, rayakanlah dengan ini itu. Nggak ada sabda beliau satupun seperti itu. Kalau Rasulullah tahu bahwa perayaan Maulid itu baik, berarti beliau menyembunyikan kebenaran, beliau berkhianat, beliau tidak amanah. Kalau mereka jawab Rasulullah tahu. Kalau mereka jawab Rasulullah tidak tahu, Rasulullah nggak tahu kalau Maulid Nabi itu baik, berarti mereka lebih tahu dari Nabi, lebih pintar dari Nabi, lebih berilmu dari Nabi. Nabi nggak tahu kalau Maulid Nabi itu baik, kalian tahu? Subhanallah, waliyadzubillah. Mau jawab apa? Serba salah. Itulah kesesatan, itulah bid'ah, itulah syubhat. Hancur hanya dengan satu dalil, hanya dengan satu pertanyaan. Seperti fitnah khalqul Quran ini. Ya. Yang terakhir, alasan kenapa Asy'ariyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Wa nafyuhum li hikmatillahi wa ghairiha. Mereka meniadakan hikmah. Allah menyuruh salat, enggak ada hikmahnya. Allah melarang makan babi, enggak ada hikmahnya. Allah dan Rasulnya menyuruh kita melempar jumrah, mencium hajar aswad, gak ada hikmahnya. Jadi seluruh perintah Allah, seluruh larangan Allah, gak ada hikmahnya. Ini sangat bertolak belakang dengan Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Seluruh perintah Allah dan Rasulnya, seluruh larangan Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya, dan kita semua harus tahu, dan kita semua pasti tahu. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Mu'tazilah mengatakan seluruh perintah Allah, ambil contoh perintah zakat,
Pasti ada hikmahnya, dan kita tahu. Alhamdulillah, insya Allah kita semua tahu hikmah zakat. Dari zakat yang kita keluarkan, si fulan yang tadinya kelaparan, alhamdulillah bisa makan. Dengan zakat yang antum keluarkan, si A yang tadinya tidak bisa bawa anaknya pulang dari rumah sakit karena belum bayar, sekarang sudah kebayar. Dan seterusnya aja, saudara. Ada hikmahnya kan? Dan kita tahu. Begitu juga ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita cari nafkah, menyuruh kita nikah, menyuruh kita banyak sedekah, jelas ada hikmahnya. Dan kita tahu. Bagaimana ketika Allah dan Rasulnya menyuruh kita mencium Hajar Aswad, melempar jumroh, tayamum? Apakah ada hikmahnya? Pasti. Tahu? Tahu dari mana? Apa hikmah dari melempar jumroh? Apa hikmah dari mencium Hajar Aswad? Mana hikmah dari melumuri wajah kita dengan debu? Padahal mau sholat, malah wajahnya dilumurin dengan debu. Apa hikmahnya? Nggak tahu kan? Nah, ini kesalahan Mu'tazilah. Kita semua pasti tahu. Salahnya di situ. Nah, Asy'ariyah sebaliknya, nggak ada hikmah-hikmah. Terserah Allah. Ketika Allah nyuruh kita sujud, memang Allah maunya kita sujud. Ada apa di balik itu? Nggak ada apa-apa. Nggak ada hikmahnya. Mau ruku, mau sujud, melempar jumroh, mencium Hajar Aswad, cari nafkah, nikah, sedekah, nggak ada hikmahnya. Jelas dua-duanya salah. Disinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah. Mereka meyakini bahwa seluruh perintah Allah dan Rasulnya, seluruh larangan Allah dan Rasulnya pasti ada hikmahnya. Tapi apa? Tapi ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu. Seperti hikmah zakat, hikmah sedekah, hikmah cari nafkah, hikmah nikah, kita semua tahu. Tapi hikmah tayamum apa? Nggak tahu. Ya. Hikmah ruku, sujud, kita nggak tahu. Hikmah tawaf, sa'i, kita nggak tahu. Apa bedanya melempar jumrah sebelum duhur dengan setelah duhur? Nggak ada bedanya. Kenapa sebelum duhur tidak sah? Sahnya nanti habis duhur, ketika melempar 3 jumrah di tanggal 11, 12, 13. Ini semua kita tidak tahu hikmahnya. Kesalahannya di sini. Beginilah Ahlus Sunnah, selalu berada di tengah-tengah, di antara dua firqah sesat. Yang satu terlalu ke kiri, yang satu terlalu ke kanan. Ya, selesai ya. Ada belasan alasan kenapa Asy'ariyah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Beliau lanjutkan, walaqad kana dhuhuru hadzal ism, munculnya nama ini. Nama apa? Nama apa? Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kapan munculnya? Di zaman Nabi? Enggak. Ya. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar cukup kaum muslimin, kaum mukminin, karena sama semua. Udah cukup. Nggak perlu lagi dengan Ahlus Sunnah, bukan nih. Pengajian sunnah nggak ini? Dia orang sunnah nggak? Salafi nggak dia? Nggak ada di zaman Rasul dan Abu Bakar dan Umar. Cukup kaum muslimin, kaum mukminin. Di luar itu kafir. Kenapa? Karena di zaman Nabi belum ada Khawarij. Di zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Rafidah, belum ada Murji'ah, belum ada Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, dan belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah Salafi. Seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Maka cukup dengan muslim, mukmin. Ajaban li amril mukmin, sungguh menakjubkan keadaan diri seorang mukmin, keadaan diri seorang muslim. Muslim adalah yang
orang lain selamat dari lisannya, selamat dari tangan kakinya, muslim, mukmin, begitu. Nabi nggak bilang salafi adalah, enggak. Karena belum ada yang lain kecuali salam. Maka cukup dengan mukmin, muslim. Nah, munculnya nama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini setelah ba'da fitnati qatli Utsman, setelah terbunuhnya Utsman. Setelah terbunuhnya Utsman baru muncul dia Ahlus Sunnah bukan, gitu. Oh bukan, jangan, nah, gitu. Di zaman Rasul dan Abu Bakar dan Umar nggak ada dia Ahlus Sunnah bukan, nggak ada, semua Muslim Ahlus Sunnah. Kalau di zaman Utsman dan seterusnya, Ali, Muawiyah, dikatakan dia Muslim yang mana? Masih ada terusannya. Ya, seperti hari ini lah. Seperti hari ini, fulan Muslim. Oh, berarti kita boleh kasih salam duluan. Beliau motong ayam, kita boleh makan dagingnya, Muslim kok. Kalau perempuan kita boleh nikahi, Muslim kan? Nah, kalau beliau ngajar, kita boleh duduk di majelisnya. Nanti dulu. Ahlus Sunnah bukan. Kalau dia Murji'ah, kita duduk di majelisnya, kita jadi sesat seperti dia, jadi Murji'ah. Kalau dia Khawarij, kita duduk di majelisnya, kita jadi seperti dia, jadi Khawarij. Kalau dia Rafidah, kita duduk di majelisnya, kita jadi Rafidah, dan begitu seterusnya. Ya, kalau di zaman tiga manusia ini, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, nggak masalah. Di hari itu, di zaman tiga manusia ini, ketika orang berbicara tentang salat, ya pasti salatnya benar. Berbicara tentang salawat, pasti salawatnya benar. Mengajak kepada saum, zakat, pasti benar. Belum ada syubhat, belum ada kesalahan dalam beragama, dalam pemahaman. Nah, setelah terbunuhnya Utsman, baru muncul Ahlus Sunnah. Wa fitnati khurujil khawarij, dan fitnah bagaimana orang-orang Khawarij mulai keluar ala Aliin wa Muawiyah, melawan Ali dan Muawiyah, mengkafirkan Ali, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Amr bin As. Dari situ muncul ini Ahlus Sunnah bukan. Masih dua ya, masih dua. Hari itu kaum muslimin pecah jadi dua. Sebelumnya kaum muslimin satu, seluruh kaum muslimin salafi, seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah. Nah, karena seluruhnya begitu, yang ngapain disebut? Cukup kaum muslimin, kaum mukminin, kan begitu. Seperti ketika di masjid ini semuanya WNI, nggak perlu nanya WNI bukan, orang semuanya WNI. Nah, ketika ada warga negara asing mulai masuk masjid ini, mulai ikut ngaji, ya satu dua bahkan nanti bisa hampir separuh-separuh, tentu ada pembahasan dia WNI apa WNA, ya wajar kan seperti itu. Maka sekali lagi di zaman tiga manusia ini nggak ada pembahasan. Mulai muncul pertanyaan Ahlus Sunnah apa bukan ketika muncul Khawarij. Jadilah kaum muslimin menjadi dua. Jadilah kaum muslimin dibagi menjadi dua. Apa? Khawarij dan yang bukan Khawarij, gitu. Khawarij dan yang bukan Khawarij. Yang bukan Khawarij yang sama seperti Rasul, Abu Bakar, Umar, begitu. Nah, namanya apa nih? Dikasih nama apa nih? Walaupun Nabi menyebut juga salaf, ya, al-firqatun najiyah, tapi itu enggak sharih. Gitu. Maka antum tahu yang memasyhurkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah siapa? Rasul, Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Yang memasyhurkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah Ibnu Abbas. Dan diikuti oleh para tabi'in, atba'ut tabi'in. Dimasyhurkan nama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
untuk membedakan khawarij apa bukan khawarij. Masa khawarij ghairu khawarij kan ya bukan istilah yang bagus ya. Di samping itu memang Nabi sudah memberikan qarinah nama-nama itu. Ada al-firqatun najiyah, ada at-taifatul mansurah, ada al-ghuraba, ada as-salaf, ada ahlus sunnah wal jamaah. Tapi secara masyhur dan kemudian menjadi terkenal, ma'ruf, diikuti oleh kaum muslimin adalah nama ahlus sunnah wal jamaah, dimasyhurkan oleh Ibnu Abbas. Wa takfirihima, mereka mengkafirkan dua-duanya, Ali dan Muawiyah ditambah Amr bin As, dan bukan cuma mereka berdua, bahkan Utsman pun dikafirkan oleh mereka. Yang tidak dikafirkan oleh mereka, yang tidak dijelek-jelekkan oleh mereka siapa? Yang tidak ketemu mereka siapa? Abu Bakar dan Umar. Khawarij cinta kepada Abu Bakar dan Umar. Khawarij memuliakan Abu Bakar dan Umar karena nggak ketemu. Nah, sifat orang Khawarij begitu. Ketika nggak ketemu disanjung-sanjung, gitu ya. Misalnya hari ini anak-anak muda Khawarij mencaci maki presiden sekarang, disanjung-sanjunglah. Yang mereka nggak ketemu, Soeharto misalnya, Soekarno misalnya. Itu salah satu sifat Khawarij begitu. Ketika ketemu dicaci maki. Yang disanjung yang mana? Yang nggak ketemu. Ini salah satunya. Mereka cinta kepada Abu Bakar dan Umar, cinta sekali, memuliakan, memuji-muji Abu Bakar dan Umar. Wastihlalid dima'i wal amwal, dan mereka menghalalkan darahnya kaum muslimin, hartanya kaum muslimin. Masih ingat satu keluarga yang dibantai oleh mereka? Anaknya Khabbab bin Arat. Antum masih ingat Khabbab bin Arat? Beliau mewakili para budak, orang-orang miskin, datang kepada Nabi saat Nabi tiduran di naungan Ka'bah, berbantalkan burdah beliau. Surban beliau dilipat-lipat, dibikin bantalan, bernaung di naungan Ka'bah, mungkin sore gitu ya. Nah, Khabbab bin Arat ini mewakili para budak, orang-orang miskin, mengadu kepada Nabi, ya Rasul, kami disiksa habis-habisan karena mengikuti agamamu, agama Islam. Ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Kenapa engkau tidak berdoa untuk kami, mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi menjawab, jangan tergesa-gesa, nanti pasti kalian akan menang. Harus melewati masa-masa seperti ini, kira-kira begitu. Nah, Khabbab bin Arat ini punya anak bernama Abdullah. Abdullah sekeluarga, istrinya, anak-anaknya dibantai oleh mereka, dibantai oleh orang-orang Khawarij ini. Khabbabnya mereka nggak ketemu, kan mereka anak-anak muda. Ketemu dengan anaknya Khabbab, Abdullah namanya, dibantai. Setelah membantai, nggak lama setelah mereka membantai, mereka bertanya kepada Ibnu Mas'ud, mereka bertanya kepada para sahabat, Ibnu Abbas, bagaimana hukum darah nyamuk? Bagaimana hukum mengalirkan darah nyamuk, membunuh nyamuk? Marah Ibnu Abbas. Kalian tanyakan bagaimana darah nyamuk, sementara kalian tumpahkan darahnya Abdullah bin Khabbab bin Arat sekeluarga. Ciri-ciri Khawarij begitu. Yang besar dikecilkan, yang kecil dibesarkan. Khawarij begitu. Ya. Dan mereka tidak bisa melihat kebaikan orang. Ya.
pemimpinnya bagi sembako, pemimpinnya muslim, pemimpinnya mengizinkan masjid berdiri di mana-mana, pemimpinnya nggak ngelarang kajian-kajian sunnah, nggak dilihat. Yang dilihat, ini pemimpin tidak menerapkan hukum kisos, ini pemimpin tidak menerapkan cambuk. Yang dilihat itunya, langsung dikafirkan. Jadi nggak melihat kebaikan orang, yang dilihat buruknya saja. Itu ciri-ciri Khawarij. Wa zuhuri bid'ah, dan munculnya berbagai macam bid'ah seperti tasyayyu', Rafidah, Murji'ah, Qadariyah dan lain-lain muncul di situ. Setelah muncul ini, setiap kali ada orang yang berbicara tentang Allah dan Rasulnya, berbicara tentang hadis, berbicara tentang Islam, berbicara tentang kebaikan Islam, ditanya, "Sammulana rijalakum, sammulana rijalakum." Sebutkan rijal kalian. Maksud kalau bahasa kita, ente dengar dari siapa? Gitu. Yang bilang seperti itu, kira-kira begitu. Ente mengatakan seperti itu, yang ngasih tahu siapa? Kalau nggak bisa jawab, ditakzir, cambuk. Berhati-hati. Sebelum itu enggak. Di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, ada orang menyampaikan hadis, sahabat terima, menyampaikan kebenaran terima. Begitu muncul aliran-aliran sesat ini, sammulana rijalakum, sammulana rijalakum. Sebut dulu siapa rijal kalian, siapa yang ngasih tahu kalian, kata siapa inti, dan seterusnya. Sayang pertanyaan ini nggak ada hari ini, harusnya ada ya. Ya, silakan azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah.